Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Marsudi Prahoro, dan kita akan melanjutkan belajar IPA. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti betul-betul bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Dan semoga ke depan kita menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang reproduksi pada manusia. Nah, saat ini materi yang kita pelajari adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk materi hari ini saya khususkan yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan reproduksi secara generatif? Reproduksi secara generatif yaitu reproduksi yang tergantung pada adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nih, sedangkan reproduksi secara vegetatif adalah reproduksi yang tidak tergantung pada ada tidaknya sel kelamin, baik itu sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Ini tumbuhan kita bagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup ini diistilahkan dengan angiospermi. Adalah tumbuhan dengan ciri-ciri yaitu bakal bijinya tertutup atau diselimuti dengan daun buah. Nah, kemudian yang kedua adalah tumbuhan biji terbuka, diistilahkan dengan gimnospermi, yaitu tumbuhan dengan ciri-ciri bakal bijinya tidak tertutup atau tidak terselimuti daun buah atau bakal buah. Yang ketiga adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku di sini adalah tumbuhan yang diistilahkan dengan Pteridophyta. Nih, tumbuhan yang hidupnya di tempat-tempat lembab, ya, hidupnya menempel pada objek lain. Dan yang kelima adalah yang keempat maksudnya adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini diistilahkan dengan Bryophyta. Baiklah anak-anak, untuk itu ikuti secara seksama dari video yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti kalau ada permasalahan atau pertanyaan yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Silakan ikuti video berikut. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan gimnosperme. Tumbuhan gimnosperme tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperme. Namun, tumbuhan gimnosperme memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora.
Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnosperme terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan gimnosperme yang dapat berkembang biak secara vegetatif adalah tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemek dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru.
Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat, khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada, dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Sebegitu banyak informasi yang kita dapat dari video tadi. Silakan dipadukan informasi yang kita dapat tadi dengan e-modul yang sudah saya sediakan pada grup WA kita. Dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di kelas WA. Demikian anak-anak, semoga ilmu yang kita dapat menjadikan barokah bagi kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.